Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel dakwah dan majelis ilmu SKI adalah channel resmi Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah Sidoarjo. Kali ini dengan tema bisnis kita sudah mabrurkah? Bersama Al-Ustadz Dr. Haji Abdussalam Nawawi, MAG. Ketika Kanjeng Rasul ditanya tentang usaha apa yang terbaik, Kanjeng Rasul menyebut di antaranya bisnis pertukaran yang mabrur. Apa yang dimaksud? Mari kita ikuti kajian tematik ini yang bertajuk bisnis kita sudah mabrurkah? Ikuti kajian ini sampai tuntas, subscribe, like, dan share channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jemaah, Bapak Ibu, jemaah salat subuh Masjid Ukhuwah Islamiyah Perumahan Sekardangan Indah Sidoarjo rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini tentang bisnis mabrur. Ini berkenaan dengan hal-hal yang sehari-hari kita lakukan. Kita akan bertolak dari hadis ini. Bisnis dan tanggung jawab ukhrawi. Kanjeng Rasul bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fi ma afnahu. Tidaklah bergeser dua kaki hamba pada hari kiamat. Artinya keadaan itu status quo, tidak ada proses apapun sampai dia ditanya tentang satu an umrihi tentang umurnya. Fima afnahu, untuk apa ia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Yang kedua tentang ilmunya. Yang ditanya itu mengenai apa yang sudah ia kerjakan dengan ilmunya itu. Bukan sekedar pengetahuannya, tapi yang ditanya adalah yang sudah ia amalkan. Yang ketiga, wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana ia memperolehnya. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa ia belanjakan. Wa an jismihi, dan tentang tubuhnya, tentang badannya. Fi ma ablahu, untuk apa ia gunakan. Jadi ini pembuka semua proses. Ada interogasi yang dikasih garis bawah. Nah, itu yang berkaitan dengan tanggung jawab ukhrawi dari kegiatan bisnis kita. Dari mana harta kita diperoleh? Sisi yang lain, untuk apa ia belanjakan? Baik. Ada 4 pintu pemilikan harta yang disediakan, yang dibuka di dalam syariat agama kita. Dan
Bisnis itu adalah salah satunya. Yang pertama, ihrazul mubahat. Ihrazul mubahat itu penguasaan harta tak bertuan. Seperti menangkap ikan di laut bebas. Ya. Kalau di laut yang berada di dalam wilayah kekuasaan suatu negara, hanya orang dalam aja yang boleh nangkep, orang lain nggak boleh. Itu harus ada izin. Jadi ini harta tak bertuan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kita lihat di pinggir jalan itu ada orang yang nyedot udara masuk tabung kompresor, itu milik dia. Yang ada di tabung itu milik dia. Jangan kemudian kita ngumpul di situ terus pergi. Terus alasan, kamu ngambilnya di udara, ini kan milik kita bersama. Enggak, kalau sudah dikuasai itu miliknya yang menguasai. Burung-burung terbang itu tidak bertuan. Tapi kalau sudah ditangkap, masuk sangkar, itu miliknya yang menangkap, yang menguasai. Ini pintu pemilikan harta yang pertama. Intinya semua bumi ini dan isinya Allah ciptakan buat manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini semuanya. Jadi setiap kita itu dapat memiliki yang belum dimiliki orang dengan jalan menguasai. Yang sehari-hari kita lihat itu adalah tukang-tukang mulung itu. Orang yang bekerja memulung tempat sampah kita itu adalah harta tidak bertuan. Awalnya bertuan dia, tapi ketika yang punya sudah melepaskan penjagaannya, dia taruh di tempat sampah, mau sepatu, mau celana dalam, mau HP, kalau sudah ditaruh situ, itu berarti dia sudah lepaskan. Itu kembali menjadi harta tidak bertuan. Pemulung itu bukan mencuri, dia bekerja halal. Jadi nggak bagus kalau ada tulisan pemulung dilarang masuk. Yang bagus adalah apa-apa yang tidak kita gunakan itu coba ditoto dari dalam. Plastik ya plastik, kertas ya kertas, kabel-kabel ya dikumpulkan, nanti masing-masing diikat atau dibungkus sendiri-sendiri. Itu memudahkan orang yang kurang beruntung itu bekerja di situ, itu untuk dapat ngambil tanpa ngorek-ngorek terlalu lama di situ. Itu bagian dari perbuatan ihsan yang pasti Allah berikan reward. Dengan cara yang sama kita akan dimudahkan urusan kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Itu nomor satu. Kalau sudah bertuan, ya, sudah jadi milik, maka jalan yang kedua adalah at-tawalludu minal mamluk. Kembang biak dari harta yang kita miliki. Kita punya ayam, belinya ayam aja, ayam betina. Beberapa hari kok ada telurnya. Telurnya itu milik kita, milik yang punya induk ayam. Jangan ditanya, "Mbah, sampean tuku ayam itu tuku sak telurnya dah?" Oh enggak deh. Aku tuku ayam tok, pitik tok. Oleh ngono iki tutup embah iki, telur-telur iki. Salah. Ikut telur itu ya tawalladu, dia lahir dari barang milik. Kita punya tanah, lalu ada burung menjatuhkan biji, atau biji itu dibawa air, pas kemudian berhenti di tanah kita, lalu dia tumbuh
yang tumbuh di tanah kita itu adalah milik kita. Itu namanya at-tawalludu minal mamluk. Baik yang alami maupun yang diusahakan. Kalau yang diusahakan itu seperti peternakan, itu diikhtiarkan. Ya. Peternakan kuda, peternakan sapi, itu diikhtiarkan. Lalu al-uqud, ini jalan untuk mendapatkan harta yang sudah jadi milik orang lain. Jadi jalannya adalah transaksi, akad pemindahan milik. Jadi tamlik. Kalau akad sekedar dipersilakan pakai, itu hartanya bukan milik dia, ainnya. Yang dia miliki adalah hanya manfaatnya. Silakan pakai mobil ini seminggu. Saya mau ke Jakarta, silakan dipakai. Nah, itu yang dia alihkan itu cuma manfaatnya. Tapi barangnya nggak boleh digadaikan. Ya, itu bukan milik dia. Yang keempat, al-khalafiyah. Al-khalafiyah ini pergantian. Harta ini ada pemiliknya, tapi pemiliknya wafat, pemiliknya punah. Ya. Maka Allah hadirkan pemilik baru yang diatur melalui hukum waris. Ya. Jadi warisan itu jangan dianggap sakarepnya yang hidup. Ya. Ada aturan yang Allah gariskan, siapa yang berhak mengganti kedudukan dia dan berapa persen, berapa bagian, istrinya berapa, anaknya berapa. Kalau laki-laki sama-sama perempuan, bagaimana pembagiannya? Itu diatur oleh Allah. Menabrak ini berarti melanggar hak, bisa melanggar hak orang lain. Anak laki-laki yang sudah dewasa banyak mengurus almarhum. Almarhum punya anak yang baru lahir, istrinya baru lahir 3 hari sebelum dia wafat. Jangan anak yang tertua berpikir terserah aku, adikku kan baru datang. Nggak bisa, dia haknya sama dengan dia. Sama. Karena ini bukan akad, ini bukan urusan jasa, ini urusan ketentuan syariat. Kalau mau bersepakat boleh. Ya. Sampean kan dapatnya banyak, sampean kan sudah banyak, asetnya sudah banyak. Gimana kalau ini dibagi rata aja, biar mbak kita yang Oke, kalau sudah tahu hak masing-masing, lalu bersepakat untuk pembagian yang lain, oke, karena semuanya sudah ridho. Bahkan tidak ngambil pun itu oke. Udah, saya tidak ngambil hak saya, dibagi aja untuk semuanya. Itu oke. Ya. Dan yang longgar-longgar begini ini yang hidupnya longgar. Tapi yang sempit-sempit, kayak iso, tidak bisa kalau saya dapat segitu itu. Saya minta segini, itu hidupnya sempit ya. Oke. Ini jalan-jalan pemilikan harta. Bisnis yang dimaksud di sini itu yang berada di bagian 3, al-uqud, ya, di urusan transaksi pemilikan harta. Bisnis mabrur. Sahabat Rafi' bin Khudaij itu berkata,
Ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyabu?" Wahai kanjeng Rasul, kasab manakah yang terbaik? Ya. Beliau bersabda, "Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin." Jadi ada dua, satu itu pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan yang kedua semua bentuk tukar menukar, ini alat mabrurin yang mabrur. Selama ini kita ingat mabrur kalau ada haji, semoga mabrur. Padahal sehari-hari kita itu berbisnis, itu harusnya doa kita, mudah-mudahan bisnis saya hari ini mabrur. Karena hasil bisnis yang tidak mabrur dipakai haji, hajinya juga tidak mabrur. Ya. Jadi amalur rajul biyadihi ini pekerjaan seseorang yang dia tidak perlu berhubungan dengan pihak lain, aman. Ya. Ihrazul mubahat itu tidak, sepanjang dia mancingnya di tempat umum, bukan di kolam depan rumahnya orang. Kalau di kolam depan rumahnya orang itu kan ikannya milik dia, kalau dia pancing dari luar pagar. Orangnya pergi lama, dipancing dari luar. Itu namanya nyolong. Jadi yang tidak perlu hubungan dengan orang itu aman, dia bebas dari kemungkinan melanggar hak orang lain. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrurin, semua bentuk tukar menukar yang mabrur. Karena kita itu tidak semua yang kita butuhkan itu dapat kita hasilkan sendiri. Ya. Sehari-hari kita makan lombok. Jarang orang yang punya tanaman lombok di rumahnya itu metik sendiri. Lombok itu diperoleh dari menukar. Pinten? Kelewu kasih sak bungkus lombok. Itu hasil menukar. Kita yang bekerja sebagai buruh, sebagai karyawan, digaji, itu menukar amal kita dengan bayaran. Ada kewajiban-kewajiban, ya, itu menukar. Nah, bisnis yang terbaik masuk di situ tukar menukar yang mabrur, ya, masuk dalam kasab yang terbaik. Setelah orang yang menghasilkan sendiri kebutuhannya. Ya. Oke. Apa itu mabrur? Yakunul mabruru minal birri. Mabrur itu berasal dari al-birru. Ya. Kita kenal birrul walidain. Itu berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-birru. Wal birru ismun jami'un likulli khairin. Kata-kata al-birru itu adalah kata-kata yang mencakup semua bentuk kebaikan. Semua kebaikan itu tercakup dalam sebutan al-birru. Ya. Al-birru. Maka ahlul ilmi, para ulama berkata, al-mabruru huwa alladhi la yukhatiluhu syai'un minal ma'tham. Yang namanya mabrur itu adalah amal yang tidak tercampuri sedikit pun oleh sesuatu yang mengandung dosa. Pokoknya di situ tidak ada pelanggaran. Nah, itu baru mabrur. Pemakai jalan yang mabrur itu yang dia taat aturan, kecepatan, jalur, kemudian perlengkapan mobil, ya. Bukan yang
mestinya belakang itu merah, diganti menjadi ungu. Padahal aturannya merah itu maknanya kendaraan itu menjauhi kita. Kalau putih, kendaraan itu mendekati kita. Ini kok jadi ungu? Ya. Kadang-kadang lampu depan bukan putih. Itu udah mabrur, melanggar aturan. Jadi bisnis mabrur adalah bisnis yang bebas dari pelanggaran terhadap syariat. Itu intinya itu. Nah, sekarang 4 faktor perusak kemabruran bisnis. Nomor 1, objek akadnya tidak halal. Mau objeknya itu barang atau jasa, dua-duanya kalau mau mabrur ini harus halal. Ketika Fatu Makkah tahun 8 Hijriah, Kanjeng Rasul itu bersabda, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, jual beli asnam. Asnam itu patung. Ya. Lalu ditanya, ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati? Bagaimana itu tentang lemak bangkai? Fa innahu tutla bias sufunu. Karena lemak bangkai itu digunakan untuk meminyaki perahu. Ya. Mungkin ini supaya kalau dari kayu supaya tidak cepat laku, ya, boleh jadi. Ya. Watut hanu bihal juludu, dan kulit itu juga diminyaki dengan apa tadi itu, syuhum, lemak. Ya. Wa yastasbihu bihan nas, dan lemak itu mungkin perasannya ya itu dipakai untuk lampu. Maqala Nabi bersabda, la huwa haramun. Jangan, itu haram. Ya. Jadi objeknya halal. Nah. Cuma ini ada pertanyaan yang kemudian mazhab Hanafi berpendapat boleh, yaitu kalau barang haram, untuk apa haramnya itu diperinci dulu. Karena barang haram itu sesungguhnya bukan barangnya yang haram, tapi pekerjaan kita terkait dengan barang itu yang dihukumi. Haram wajib itu bukan tentang objek, tapi tentang perbuatan kita. Haram buat kamu ibumu. Nah, ini bicara tentang pernikahan. Jadi menikahi ibu haram, bukan ibunya jadi haram. Menikahi ibu haram, menikahi saudara perempuan haram. Tapi mengantar ibu ke rumah sakit, ibu minta dipijit, ya. Oh, itu bukan haram. Jadi haram itu bukan objeknya. Jadi kalau dibilang babi haram,
makan babi haram. Tapi kalau ngasih makan babi, ngasih minum babi, ngasih minum anjing, oke aja. Itu makhluk Allah yang hadir di kita dan itu tidak sia-sia. Allah ciptakan bukan untuk main-main, ada fungsinya. Tapi ketika dilarang mengkonsumsi, jangan kamu makan. Nah, ini bagaimana ini? Membisniskan barang yang haram dimakan, tapi untuk kepentingan pemanfaatannya yang halal. Nah, ini mazhab Hanafi menyatakan boleh. Ya, boleh. Alasannya, ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abbas. Tusuddiqo ala maulatin limaimunata. Telah disedekahkan untuk budak perempuan milik Maimunah bisyatin, seekor kambing. Famatat, lalu kambing itu mati. Ya. Kalau mati kan bangkai. Ya. Famarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kanjeng Rasul lewat, tahu kalau ada bangkai kambing. Maka lalu beliau bersabda, halla akhadtum biha halla akhadtum ihabaha. Kenapa tidak kalian ambil nih kulitnya? Fadabautumuhu, lalu kalian samak, kalian ya istilahnya di kita samak ya. Fantafatum bihi, lalu engkau manfaatkan. Faqalu, lalu para sahabat berkata, innaha maitatun, itu kan bangkai ya Rasul. Ya. Faqala, lalu Rasul bersabda, innama hurrima akluha. Bangkai itu yang diharamkan adalah memakannya. Ya. Kalau untuk selain makan, apa-apa. Itu mafhum mukhalafahnya. Ya. Nah, kalau pemanfaatannya boleh, masa menjualnya kemudian tidak boleh? Nah, ini mazhab Hanafi berpendapat boleh kalau untuk manfaat yang dibolehkan. Ini urusan pemahaman terhadap dalil. Tapi ini ya banyak kita praktekkan sekarang. Siapa yang tidak pernah beli baygon? Atau kalau sekarang, dulu zaman-zaman masih populer baygon itu, ya ndak kiai, ndak ustad, ndak profesor beli baygon untuk urusan membunuh nyamuk. Tapi kalau baygon ditenggak, ya alhamdulillah, ya. Di hotel Hyatt dulu ada perempuan masih muda, dia panggil rumbau untuk beli baygon, telah dapat. Dan ini gimana nih bukanya ini? Ternyata dia sudah merencanakan bunuh diri dengan baygon itu. Dia tulis kertas pesan, dia minum, lalu dia tidur. Jadi perencanaannya mulus. Ya. Jadi manusia itu walaupun perempuan kelihatan tidak sangar, manusia itu punya kehendak yang sangat kuat. Dia bisa melawan instingnya sendiri, yang itu tidak dapat dilakukan oleh makhluk yang lain. Lalu yang lain itu kalau ketabrak mobil bukan karena bunuh diri dia. Kucing-kucing itu bukan bunuh diri, ya. Tapi manusia bisa ada ketabrak mobil karena memang sengaja menabrakkan dirinya ke mobil. Itu kita yang sangat kuat itu iradah kita itu sangat kuat karena mendapat tiupan ruh dari Allah. Jadi baygon, nah, itu tenang-tenang aja, nggak ada orang yang merasa itu haram. Nah,
Tapi ketika sudah masuk ke pupuk yang di situ ada kotoran kambing, kotoran ayam dicampur, itu ada yang berpendapat itu haram karena najis. Ya wallahu alam, tinggal pilih yang mana. Tapi sekarang sudah sedemikian rupa, babi itu dibutuhkan untuk penelitian. Nah, ketika ada lembaga yang mau cari babi, kemudian anjing itu dibutuhkan untuk kepentingan kepolisian, anjing-anjing pandai itu. Nah, itu tidak gratis, itu mahal. Yang lalu anjing itu bisa dipakai untuk mendeteksi COVID. Di bandara ada anjing, kalau anjingnya menggonggong, nah yang sedang lewat ini panggil, cek dulu. Dan dia 99% koma ketepatannya itu anjing itu. Ya itu memang kayaknya dia seperti itu bentuknya, lidahnya selalu keluar, tapi dia Allah ciptakan ada manfaatnya. Semua ada manfaatnya. Cacing-cacing apa itu, semua ada manfaatnya. Ya. Okay. Jadi ini problemnya. Syarat yang pertama halal, termasuk jasa. Ya. Jasa bunuh orang. Kamu bagian nangkep, saya bagian dan seterusnya. Itu semua dapat, kayak apa yang di Jakarta itu, di pegawai bank yang dibunuh. Itu yang bayar untuk kerjaan itu, yaitu objek yang ditransaksikan itu tidak halal. Yang kedua, akadnya tidak sempurna, cacat. Satu, syarat atau rukunnya tidak terpenuhi. Misal masih di bawah umur, akalnya belum sempurna. Ada anak masih umur 8 tahun di rayu. Iku omamu kegedean iki. Nah, tak tukuni ya, sampean tuku sing cilik ae. Pinten Pak De? Harus dibilang. 200 juta. Akeh iku. Padahal harganya bisa 2M. Ada cilik mendengarkan doa, oh nggih Bu. Enggak bisa. Anak kecil itu tidak memenuhi syarat untuk melakukan akad. Kecuali untuk soal-soal yang kecil-kecil, yang hanya beli permen, itu sangu dari orang tuanya itu oke. Atau orang transaksi padahal dia bukan miliknya. Oke. Yang banyak kan nyewa mobil digadaikan. Bukan pemiliknya dia. Ketika nyewa dia hanya punya manfaatnya, tidak punya ainnya. Kalau ainnya kemudian ditransaksikan, itu transaksi itu cacat. Yang kedua, ta'alluq. Ta'alluq dengan akad lain. Keberlakuannya digantungkan pada terrealisasinya akad yang lain. Enggak tiba-tiba iya gitu kemudian berlaku. Dikaitkan dengan yang lain. A menjual mobil kepada B seharga 100. Dengan syarat 100 tunai. Dengan syarat B menjual kembali mobil itu kepada A dengan harga 120. Tidak tunai. Ini dua akad saling dikaitkan. Ya. Jadi yang akad nomor 1 itu jadi kalau dia mau jual balik dengan model-model orang untuk menghindari riba. Ya. Lalu diakadkan jual beli model-model yang bai'ul inah namanya. Oke. Lalu yang ketiga, safqah fi safqatain, 2 in 1. Ada dua akad yang
diakadkan bareng, nanti mana yang jalan tergantung perkembangan. Itu seperti akad sewa beli, lease purchase, sewa beli. Kalau angsuran lunas, maka berlaku akad jual beli. Kalau angsuran tidak lunas, maka berlaku akad sewa. Model sewa beli ini nanti kalau tidak lunas, nunggak, nanti dia dicari, barangnya diambil. Dan penjual nggak perlu mengganti apa-apa, karena itu dianggap sewa, karena tidak lunas. Meskipun sudah hanya tinggal 3 angsuran, tapi dia ada masalah, nanti dia dirampas. Kalau lunas, baru beli. Ini namanya 2 in 1. As-safqah fi safqatain. 2 akad dijalin jadi 1. Mana yang jalan? Nanti tergantung. Ini cacat. Ya. Jadi dari sudut akad, cacat itu membuat bisnis itu tidak mabrur. Yang ketiga, melanggar asas saling rela. Allah menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang salah, dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali itu berupa perniagaan, melalui perniagaan yang berlangsung suka sama suka. Jadi ijab dan qabul itu manifestasi dari kesukaan kedua belah pihak. Ini saya jual sekian, tanya speknya apa aja, lalu oke, saya ambil. Itu ridho sama ridho. Ini tidak boleh dilanggar asas ini dengan misalnya tadlis. Tadlis itu salah satu pihak menyembunyikan kepada pihak lain informasi tentang objek akad, kuantitas. Ada beras ditulis 5 kilo, udah dikemas bagus. Setelah ditimbang, ada yang kurang 6 ons, ada yang kurang 4 ons. Nah, ini tadlis. Ditulis 5 kilo, tapi yang memproduk tahu kalau ini tidak sampai 5 kilo. Itu tadlis, menyembunyikan informasi. Mestinya dibuka. Ini tertulis 5 kilo, tapi ini kurang loh. Ayo timbang dulu, ini kurang sekian kilo. Itu baru, kalau ridho itu ridho yang tenanan. Kalau ridho yang tidak tenanan, ketipu orang. Ini katanya tadi itu belum pernah turun mesin. Oh, ternyata kok. Itu namanya menyembunyikan informasi. Banyak begini ini terjadi, banyak. Ditulis made in Jepang, tapi padahal made in Gresik. Ya. Yang kedua, gharar. Gharar itu kedua belah pihak sama-sama tidak jelas. Ya. Itu hanya terka-terka aja. Karena sama-sama tidak jelas, maka salah satunya bisa kecewa, atau kedua-duanya kecewa dan menyesal. Itu gharar itu. Maka gharar itu seperti orang
jual tanah. Sudah, lempar aja ini. Atau ini panah kamu lepaskan. Sampai mana panah itu nancep, dari situ sampai ini saya jual sekian. Nah, ini yang beli tidak jelas, yang jual juga tidak jelas. Kalau kemudian saat dia melempar misalnya lembing, itu pas posisinya kurang bagus, dia dekat. Kalau pas bagus dia jauh. Yang melempar sama yang punya tanah sama-sama tidak jelas. Nah, itu bisa salah satu kecewa atau bisa dua-duanya. Bentuk yang lain adalah jual icon. Ya. Belum saatnya panen sudah dijual. Masing-masing perkirakan, nanti panennya sekian. Ternyata setelah dibeli, ada perubahan cuaca, lalu nggak bagus. Itu namanya, kecuali kalau memang mau dijual iconya, kan ada lombok ico, ya. Mau di luar iconya, no problem, ya. Tapi kalau belum yabdu solahuha, belum jelas baiknya dijual, maka kedua belah pihak, kalau pas bagus sekali, yang jual dari bisa kok susu tak jual, ya. Dan seterusnya. Itu gharar. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir tentang yang merusak kemabruran bisnis, melanggar asas tidak saling mendolimi. Di Quran itu la tadlimun wa la tudlamun, kalian jangan mendolimi, wa la tudlamun, dan kalian jangan didolimi, ya. Tidak mendolimi dan tidak didolimi, dua-duanya setara. Kalau salamannya itu betul-betul menunjukkan kerelaan. Ini yang melanggar ini kasusnya bisa bentuknya ihtikar. Ihtikar itu monopoli, ya, penimbunan. Ihtikar ini merekayasa supply agar barang naik. Barangnya cukup, tetapi sengaja di stop. Pasar tidak dipasok untuk ukuran yang biasanya cukup. Bensin, bahan bakar sehari sekian juta, kemudian itu dikurangi. Ada kelangkaan, naik dia harganya. Ini namanya ihtikar. Man ihtakara hukratan yuridu ayyuliya biha 'alal muslimin fa huwa khati'un. Barang siapa menimbun barang dagangan dengan tujuan membuatnya mahal atas kaum muslimin, maka ia bersalah atau dosa. Ya, pemerintah kalau sudah masuk Ramadan bisa begini ini gencar. Kalau dulu langsung cabut izin, ya. Yang nakal-nakal cabut izin. Sekarang banyak Menteri Pertanian juga begitu. Pokoknya cabut, yang nakal-nakal cabut, ya. Ya, supaya mabrur, berbisnis itu supaya mabrur. Kalau tidak, ya namanya manusia, bahan bakar kok dicampur, ya, campur. Dan itu hampir berapa ya? Hampir 1.000 triliun, ya. Saya mencampur itu kerugian negara itu. Oke, ihtikar. Yang kedua, najas. Najas itu tawaran palsu yang dilakukan untuk merekayasa permintaan barang, seolah-olah yang butuh banyak, padahal itu diciptakan, ya. Bahasa kita itu pakai combe. Yang nawar itu konconya semua, seakan-akan butuh. Yang betul-betul butuh akhirnya terpengaruh. Dia sudah nawar sekian, ini yang butuh banyak, nanti saya nggak dapat. Akhirnya dia ngambil lebih mahal. Ini cara-cara yang tidak cocok dilakukan oleh orang yang beriman. Jadi
Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najash. Nabi melarang najas. Najas itu tawaran palsu. Kalau di pasar saham itu yang dimainkan adalah berita. Berita dimainkan. Yang terakhir, riba. Riba ini memikulkan kepada pihak lain beban tambahan tanpa kompensasi. Yang ada dalam riba adalah al-ghunmu bila ghurmi. Pokoknya saya untung dan tidak ada risiko. Kamu ngutang sekian, harus sekian bayarnya. Ini beda dengan jual beli. Jual beli itu dia untung karena menjual. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang non muslim itu berpikir, podo ae. Saya punya duit 1 juta, tak belikan ini, nanti dijual lalu dapat untung 200, jadi 1.200.000. Ada orang butuh duit, saya minta kembali 1.200.000, kan podo ae. Enggak sama. Jual beli itu ada sesuatu yang bergerak, ada produksi yang laku. Kalau ini tadi nggak ada, tidak menggerakkan apa-apa. Zaman lama dulu ada mahasiswa dapat kredit murah, bunganya 6%. Tabanas bunganya 9%. Jadi banyak mahasiswa ambil di situ, lalu ditabung di situ. Dia wajib bayar 6%, ditabung di tempat yang sama, dia dapat 9%. Wah, ini tidak menggerakkan apa-apa, ya. Uang menghasilkan uang tanpa menggerakkan apa-apa. Tapi kalau jual beli, ada ekonomi yang bergerak, ada pasir laku, ada apa. Yang dikerjakan oleh lembaga keuangan syariah itu antara itu. Jadi zaman perlu apa? Mobil. Oke, apa yang diperlukan? Merek ini apa dan seterusnya. Lalu bank yang beli. Lalu dijual ke dia. Lalu dia ngangsur. Ini harga tidak boleh berubah. Mau terjadi apapun, dia jualnya dulu sekian, maka dia harus lunasi sekian. Ringkasnya, bismillah, 1, objek akadnya halal. 2, akadnya sempurna, tidak cacat. Syarat rukunnya terpenuhi, tidak ta'alluq. Akad berjalan kalau begini, itu tidak ta'alluq, dia mandiri. Dan bukan 2 in 1, bukan 2 akad jalan bareng. Nanti kemudian dilihat ini yang kanan apa yang kiri, tergantung nanti. Ini cacat. Yang ketiga, tidak melanggar asas saling rela. Tidak ada tadlis, menyembunyikan informasi. Tidak ada gharar, hanya membeli menjual berdasarkan tebak-tebakan, terka-terka. Lalu yang keempat, akadnya tidak melanggar asas tidak saling mendolimi dan didolimi. Tidak saling mendolimi, ya. Bebas dari modus ihtikar, monopoli atau penimbunan, najash, penawaran fiktif, dan riba. Demikian kajian pagi hari ini. Setiap kita, barangkali hampir semua kita ini sehari-hari terlibat dalam bisnis, baik bisnis barang maupun bisnis jasa. Oke, monggo barangkali ada yang ingin diklarifikasi. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya lah, masalah bisnis. Ini di dunia ini kan macam-macam, Pak Ustadz.
Ini langsung saja masalah riba. Ada yang dijelaskan riba. Riba. Saya dengar katanya kita kerja, misalnya pekerjaan gitu ya, pakai uang bank, pinjam di bank untuk mendukung keuangan kita ngerjakan misalnya proyek gitu Pak ya. Apa ini masuk kategori riba? Terus itu aja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ya. Riba itu tadi menambah beban kepada pihak lain tanpa kompensasi. Ya. Jadi dia pasti al-ghunmu, dia maunya untung aja. Pokoknya sekian harus jadi sekian. Ya. Nah yang model begini itu modelnya bukan model kerjasama. Yang pokoknya saya untung, kamu terserah. Ya. Kamu terserah. Itu dalam Islam itu ada bentuknya musyarakah. Ya. Musyarakah itu berserikat. Ini ada pekerjaan, saya biayai pekerjaannya, kamu yang mengerjakan, kamu yang produksi, nanti dari hasil saya berapa, kamu berapa. Ini baru namanya tidak pokoknya untung. Kalau rugi uang, yang rugi pemilik dana. Kalau rugi kerjaan, yang rugi yang ini nggak dapat apa-apa. Kerja sudah 3 bulan, akhirnya nggak itu apa-apa karena yang ada adalah rugi. Ya. Jadi yang ini oke. Kalau yang pokoknya saya minta sekian, terserah kamu untung berapa pun yang ambil. Tapi kalau kamu rugi, kamu harus kembalikan. Yang begini ini yang dalam Islam itu tidak di-oke. Makanya dibilang bertukar atau bekerja sama atau jual beli, model tadi itu jual beli. Yang pihak pemilik dana, sampean butuh apa? Saya butuh ini. Nah, oke, saya beli, nanti saya jual ke kamu dengan keuntungan tertentu. Nah, ini dia menjual. Dia gunakan ini yang diperlukan itu. Dia nanti wajib membayar sesuai dengan akad jual belinya. Mau keadaan naik mau turun, dia akan membeli. Ya bayar dong. Itu. Jadi seperti itu, Pak. Seperti itu. Makanya tapi memang itu lebih rumit, ya. Tapi memang kalau mau aman ya begitu. Lebih rumit itu karena kadang ya kalau sama-sama oke itu tidak problem. Kalau begitu kan nanti yang dilaporkan untungnya cuma segini. Nah itu yang begitu kan dia sudah tidak mabrur salah satunya itu. Jadi kalau dua-duanya konsisten, maka akan muncul akhlak. Orang tidak akan, ya untungnya sekian dilaporkan sekian. Banyak ya dilaporkan banyak. Dia tidak pikir, enak dia, tak melok kerja tapi dapat. Jangan begitu. Ya. Yang membagi rezeki itu kan sana. Ya. Jangan hanya berpikir, untung banyak, wah baru 2 bulan dia sudah dapat sekian persen, wah. Jangan begitu, ya. Kalau tidak ada uang dia, kamu udah kerja. Nah, jadi seperti itu yang dikembangkan oleh Islam. Nah, okay. Boleh Pak, boleh pakai pembiayaan untuk mengerjakan sesuatu. Ya, dengan model pembiayaan yang tidak ribawi. Ya, tidak ribawi. Jadi bisa jual beli, bisa model
musyarakah. Bisa model mudharabah. Kalau musyarakah itu berkoalisi. Apa namanya, orang saham saya sekian harus diusahakan. Itu musyarakah ya. Ya, riba itu nanti yang jadi nisbahnya itu dari pokok harta. Kalau yang model tadi itu nisbahnya berdasarkan hasil. Hasil banyak, ya banyak. Hasil sedikit, ya sedikit. Tidak hasil, ya satu tewas kerja, ini tewas uangnya dan menghasilkan apa-apa. Begitu. Ya ini pilihan karena yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita percaya bahwa rezeki itu Allah mengatur sudah sedemikian rupa, ya. Boleh jadi dalam bisnis kita tidak seberapa untung, tapi tiba-tiba saudara kita yang sugih itu mati, lalu kita menjadi ahli warisnya. Misalnya saudara kita itu Pak Akbar, apa yang sugih itu, Faisal Tanjung ya, siapa yang sugih itu, yang banyak punya punya supermarket, punya, itu mati. Terus yang memilih kamu jadi saudaranya dia itu siapa? Allah. Ya. Coba dipikirkan, ada tetangga kita, bapaknya tukang tambal ban. Apa yang dia warisi? Ya kumpo sama kompresor. Nah, jadi harus kita letakkan di situ. Orang yang berpikir, ada adil ini. Saya kok cuma dapat sekian. Loh, ini salah satu pintu. Khulafiyah itu salah satu pintu rezeki. Ada pintu ikhrajul mubahat. Ada pintu at-tawallud minal mamluk. Kamu lewat peternakan dikasih oleh Allah banyak. Itu semua kan cuma pintu aja. Dilihat keseluruhannya, ternyata Allah kasih saya banyak. Saya tidak ambil dari warisan ayah, tapi Allah lewat jalur yang kasih banyak, maka saya tidak ambil. Kasihan adik-adik yang itu oke, Pak, begitu tuh oke. Mau ambil boleh, tidak ngambil orang melepaskan hak itu oke, dia maknanya bersedekah, ya, maknanya bersedekah. Ya sebisa mungkin kita berada di sisi kanan itu, jangan di sisi kiri. Pokoknya mau longgar itu sudah sangat luar biasa. Urusan apa aja, coba longgar. Jadi ada mobil keserempet, mungkin orangnya pas ke subuh atau apa, ya coba longgarkan. Ini tidak terjadi kalau tidak Allah izinkan. Allah uji saya sabar apa enggak. Turun dia tidak ngamuk-ngamuk. Matamu mana? Sini. Itu sudah ngamuk-ngamuk dia. Kenapa dek? Ya Pak, ini ibu saya ketabrak becak, dia Pak saya ke susu. Ya terus. Biarin aku sing urus. Ya. Itu wa antafu khairul, kamu maafkan itu lebih baik. Jadi yang longgar-longgar aja. Ngurusi urusan ini dan longgar-longgar aja. Ya. Jangan terlalu ruwet. Ya. Jadi orang ada duit di orang. Ya. Orang utang. Ya, agamanya fanadiratun ila maisarah. Kalau yang punya utang itu lagi sulit, ya sudah ditunggu sampai dia dapat kelapangan. Karena yang bikin dia mampu, itu kan Allah juga. Bikin dia tidak mampu Allah juga. Kalau semua ke situ, kita tuh enak. Ya. Kalau pas sulit ya. Dan siapa yang menyuruh dia untuk datang ke kamu? Kalau bukan Allah. Padahal banyak orang lain yang
sadari mungkin saya diuji oleh, ya pasti diuji, bukan mungkin, karena hidup ini adalah ujian. Begitu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini praktek bisnis sangat marak di masyarakat. Memang ini bisnis yang katakanlah lah menengah ke bawah. Seperti misalnya ada jual beli, kalau membayar kontan harganya 100.000. Karena ini kredit dengan jangka 1 bulan menjadi ada tambahan. Katakanlah misalnya menjadi 120.000 barang itu untuk beli barang itu. Itu yang pertama. Apakah ini juga termasuk praktik bisnis yang tidak mabrur? Kemudian yang kedua, banyak juga terjadi di masyarakat. Ini seperti talangan haji misalnya, kan haji itu kan harus istiqomah kan syaratnya. Mungkin situ aja. Nah, saya kira itu aja penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama itu dia punya dua ijab, punya 2 tawaran. Ya. Kalau kamu bayar ini dibayar kontan, harganya sekian. Kalau bayar ini harganya sekian. Dia tinggal setuju dengan yang mana. Itu bukan riba. Kalau dia setuju dengan yang tidak kontan, bayarnya tahun depan, ya oke, harganya segini. Ya. Tapi kalau minta dikirim, ternyata dia akannya kontan, artinya kirim, nanti dia mau transfer. Ternyata barang dikirim, lalu karena sebab tertentu, dia itu uang itu harus digunakan untuk yang lebih darurat. Misalnya ibunya kecelakaan, harus pakai uang itu. Kalau kemudian karena kamu telat sekian, itu baru yang begini namanya riba. Sudah jual kontan, sudah jelas ininya, ya. Tidak ada pilihan. Lalu dia minta karena bayarnya telat, tambah sekian. Makin telat makin tambah. Ayam begitu itu yang riba. Satu. Yang kedua, soal istitoah. Ya. Utang itu adalah akad yang boleh. Ya. Jadi kalau orang sudah punya gambaran bahwa produk pertanian ini akan hasil nanti pada ini, padahal sekarang sudah harus melunasi biaya haji, maka dia ngutang itu dia istitoah sesungguhnya, karena utang piutang itu adalah utang yang akad yang boleh. Tapi kalau dia nekat, nekat pinjam dan tidak ada gambaran bayarnya dari mana, ini yang namanya makso, ya, namanya makso. Ya. Kecuali kalau orangnya oke-oke aja, saya belum punya Pak, tapi insya Allah nanti pulang haji insya Allah, ya nggak apa-apa. Pokoknya kalau untuk haji oke aja misalnya, yang mau, ya itu no problem. Jadi Nabi aja untuk bantu orang itu Nabi yang ngutang. Ketika tidak ada, Nabi ngutang. Karena itu muamalah yang boleh. Karena kalau utang dihilangkan, sempit Pak kehidupan. Ya, sempit. Ya. Yang sering aneh itu kalau talangan. Katanya itu talangan itu untuk ini mendaftarkan ini, Pak. Lalu ada ongkos. Nah, kalau ongkosnya terus bertambah itu bukan talangan itu. Nalangi 15 juta. Tapi bayarnya ini terus bertambah. Itu riba yang itu. Kalau ongkos itu jelas. Ongkos itu jelas. Saya daftarkan kamu, tak tambah ini. Saya minta ongkos sekian. Untuk pekerjaan saya ini, ongkos sekian. Itu mau lambat, mau cepat bayarnya, itu harus seperti itu namanya ongkos. Tapi kalau bertambah, itu baru riba. Begitu Pak.
Jadi soal istitoah itu adalah utang itu boleh ya. Yang bagus kalau kemudian orang itu sudah punya gambaran bayarnya lalu dia ngutang. Tapi kalau dia tidak punya gambaran itu namanya makso tadi itu ya, makso ya. Mungkin cukup ya. Ini Pak Tan, satu lagi. Okay. Ada permintaan dari jemaah kita, mohon bantuan doa untuk istri dari Pak Najib yang masuk ke rumah sakit di ICU ya. Iya. ACU Sidoarjo. Okay. Yang sakit namanya Dokter Gigi Silvi. Pak Najib kita itu ya? Iya, Pak Najib. Istrinya Pak. Oke, monggo para jamaah sekalian. Ada saudara kita Ibu Najib sekarang sedang berada di ICU. Sekarang diuji oleh Allah dengan sakit. Mudah-mudahan diparingi sabar dalam menjalani ujian dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi ukhtina Dr. Silvi syifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Astaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.